Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi ya'kulu wa man syaa min ibadihi. Bi husni ta'amuli bi sayyidina Muhammad وجعل في قلوبهم مودة والمحبة وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا نسألك حبك وحب حبيبك سيدنا محمد وارزقنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت آمين والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'du. Dan sangat kami cintai, kami muliakan para alim ulama, para guru-guru mulia, para sesepuh, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam ini kita bersama Rasulullah SAW. Dan harus kita merasakan itu, berusaha untuk menjadikan Nabi selalu ada di hatinya, merasakan dirinya selalu bersama Rasulullah SAW. Dan pertemuan semacam ini hendaknya diniatkan niat yang sesungguhnya, niat semoga pertemuan ini menjadi sebab kita kelak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan semua pertemuan atau kebaikan yang dilakukan di dunia, jika bukan untuk niat bertemu dengan Rasulullah, sia-sia, tidak ada gunanya. Maka yang bisa sambung dengan Rasulullah di akhirat nanti adalah yang sambung dengan Rasulullah di dunia. Bagaimana kita menjadikan semua aktivitas ini ada nilainya di hadapan
Allah dan di hadapan Rasulullah. Syarat pertama dan utama adalah menyambungkan hati dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan tertipu. Besarnya jamaah tidak jaminan selamat. Biarpun itu jamaah maulid Nabi. Sebab ketulusan itu roh daripada amal baik. Ada orang mengadakan maulid Nabi SAW sepertinya untuk mengagungkan Nabi. Tapi ternyata terjerumus seorang ustaz dikerumunin jamaah yang banyak seolah mengagungkan Nabi. Akan tetapi ternyata salah niatnya. Sebetulnya dia ingin mengagungkan dirinya sendiri kalau dia punya majelis yang besar. Nabi Muhammad dijadikan kendaraan untuk sanjungan dirinya. Dan Nabi Muhammad mahal. Jangankan mengaku dekat dengan Nabi Muhammad, mengaku dekat sama kiai saja orang bangga. Dekat dengan pejabat bangga. Ngaku-ngaku bukan kerabat jadi kerabat, itu saudara saya. Bagaimana orang ngaku dengan Nabi? Dan alangkah banyaknya orang yang ngaku-ngaku dengan Nabi. Tapi ketahuilah, yang bakal diaku oleh Nabi secara sesungguhnya adalah yang di dunia ini hatinya nyambung dengan Nabi Muhammad. Maka malam ini kita akan serius dengan Rasulullah. Kita akan benar-benar bagaimana menata hati kita dengan Nabi agar jangan sampai kita ini dengan lidah kita mengaku umat beliau, akan tapi ternyata hati kita tidak sambung. Dan ini dipahami oleh para ulama. Sehebat apapun ibadah kita, sepintar apapun orang tersebut, jika ternyata hatinya tidak sambung dengan Nabi, sia-sia dan tidak berguna, tidak akan diterima oleh Allah tanpa melalui pintu yang bernama Nabi. Dan masuk kepada pintu Nabi artinya harus punya cinta kepada Nabi. Biar orang ahli ibadah setiap malam tahajud dan sebagainya, tapi hatinya tidak mencintai Nabi, tidak ada gunanya. Ibadahnya adalah ibadah yang tidak benar. Sehingga begitu pentingnya mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang selalu diserukan oleh ulama dari masa ke masa. Mungkin orang melakukan sholat, melakukan orang ibadah, tapi karena tidak kenal Nabi secara sesungguhnya, sehingga ibadahnya itu hanya untuk menjaga kehebatan dirinya, karena dia sudah terlanjur disebut sebagai seorang ahli ibadah, karena sudah terlanjur masyhur di kampungnya dia orang soleh, maka dia menjaga kesolehannya, hanya pengen dianggap oleh orang kampung kalau dia orang soleh dan ahli ibadah. Karena hatinya kropos, tidak kenal Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ini terjadi pada orang zaman dahulu, orang-orang munafik. Sholat bersama Nabi, akan tapi ternyata hatinya tidak bersama beliau, nggak ada gunanya. Bahkan mungkin seorang yang sangat alim, pandai, pintar, luar biasa, tapi hatinya tidak sambung, maka muncullah Abu Jahal. Abu Jahal orang yang sangat pandai, pintar. Maka ini yang perlu kita tata hari ini, bagaimana urusan kita dengan Rasulullah, hati kita dengan Nabi SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW. Jangan mengaku-ngaku, maka kita rubah. Jangan mengaku cinta Nabi, tapi sekarang kita waktunya mencari cinta Nabi. Kalau orang ngaku-ngaku gampang, karena nggak sadar. Mengaku punya tapi nggak punya. Mengaku punya tapi tidak punya, itu musibah. Nanti akan dikagetkan di padang mahsyar nanti. Di padang mahsyar mengerikan. Bagaimana suasana di padang mahsyar? Suasana di padang mahsyar sangat mengerikan. Dikatakan bahwasanya matahari hanya setinggal di atas kepala kita, dan itu hakikat, bukan perasaan. Hakikat. Karena saat itu di padang mahsyar betul-betul keadaan yang sangat mengerikan. Dan begitulah Allah buat. Kecuali hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak merasakan capeknya di padang mahsyar. Ingat, di padang mahsyar, manusia mulai dari Sayyidina Adam alaihissalam sampai akhir hari kiamat itu akan dikumpulkan di satu hamparan. Kita semua akan dikumpulkan. Kita akan dikumpulkan, dan semua yang ada di padang mahsyar nanti akan tampil sesuai dengan amalnya dulu waktu di dunia. Jika dia ahli maksiat akan tampak, yang pemabuk akan tampak sebagai pemabuk, yang berjudi, yang pezina, yang makan riba, bangun tersungkur, kesurupan, kayak orang kesurupan. Itu keadaan di padang mahsyar.
Dan semua bakal mengalaminya. Semua bakal menemukan padang mahsyar yang sangat mengerikan itu. Akan tapi ketahuilah, ada di antara mereka hamba-hamba yang aman. Mereka ternyata di saat padang mahsyar semacam itu adalah aman. Dan mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah pecinta Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwasanya semua orang yang ada di padang mahsyar bisa melihat Rasulullah. Tapi tidak semuanya bisa mendekat kepada Rasulullah. Yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad adalah yang didekati. Karena Nabi Muhammad terlihat, bagaimana tidak terlihat karena wajah Nabi Muhammad memancar di padang mahsyar. Semua orang tahu, akan tapi semuanya hanya bisa melihat tapi tidak bisa mendekat. Kecuali orang yang didatangi oleh Rasulullah. Maka ini orang yang didatangi oleh Nabi. Semoga kita termasuk orang yang didatangi oleh Nabi. Sampai para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu di antara ribuan, jutaan, miliaran manusia? Ya Rasulullah, Nabi Muhammad menjawab, aku diberi Allah kekuatan untuk menjangkau murid umatku. Dan aku tahu umatku adalah seperti tahunya orang kudanya. Jadi sebetulnya Nabi Muhammad bertanya, apakah kamu tahu jika ada orang punya kuda hitam semuanya, tiba-tiba ada beberapa kuda yang kepalanya putih? Apakah mudah untuk mengetahuinya? Sangat mudah ya Rasulullah. Begitu juga aku nanti akan mengetahui umatku dari wajah yang mancar. Jika langsung didatangi oleh Rasulullah. Jadi keistimewaan, termasuk mujizat, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa menjangkau semua umatnya satu demi satu. Dan waktu yang singkat. Jangan bingung bagaimana menjangkau. Seperti malaikat Israel membunuh 1.000.000 orang satu bom, 1.000 orang satu bom. Bisa. Nabi Muhammad diberi Allah kekuatan untuk menjangkau semua umatnya satu demi satu. Akan tapi ada gerombolan-gerombolan umatku dibawa oleh Rasulullah. Rombongan-rombongan dibawa oleh Nabi Muhammad lalu dibawa ke Telaga Kautsar. Diberi minum dari air Telaga Kautsar. Siapapun yang minum dari air Telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Semoga ini golongan kita. Dan setelah itu Sayyidina Muhammad akan meluncur, mengajak semua umatnya, ayo meluncur menuju surga. Meluncur menuju surga, dan ketahuilah di padang mahsyar ini yang menjadikan sahabat Nabi pada menangis. Wa minkum ila waridhuha. Semua orang akan melewati padang mahsyar, melewati siratal mustaqim. Semua orang akan lewati, dan melewat yang jatuh banyak. Dan para sahabat Nabi saat dengar Nabi cerita tentang dahsyatnya hari kiamat dan dahsyatnya padang mahsyar dan mengerikannya siratal mustaqim, tidak ada sahabat Nabi yang mendengar kecuali mereka menangis. Tidak luput dari itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan seterusnya. Nangis mereka, ketakutan. Karena begitu dahsyatnya di padang mahsyar. Dan bagi orang munafik, ahli maksiat padang mahsyar dirasakan puluhan ribu tahun. Bukan 70 tahun, 80 tahun seperti waktu kita di dunia. Akan tapi ribuan tahun. Tapi ternyata bagi pengikut Nabi Muhammad disebutkan dalam hadis sahih, padang mahsyar akan dirasakan ma bainal dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar. Sallallahu alaihi Muhammad. Antara zuhur dengan asar dalam keadaan aman. Karena umat Nabi Muhammad dengan ciri-ciri diantaranya pasti saling mencintai. Kalau saling membenci dengan sesama, bukan umat Nabi Muhammad. Dalam riwayat lain, sab'atun yadhilluhum Allah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok orang yang mendapatkan payung Allah. Dan riwayat ainal mutahabuna bi jalali, mana orang yang saling mencintai karena aku? Nabi Allah menyeru. Allah nanti memanggil, mana hamba-hambaku yang di saat di dunia hidup saling mencintai karena aku? Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri payung dan tidak ada perlindungan dan payung kecuali payungku. Inilah orang-orang yang langsung sampai oleh Nabi. Dibawa oleh Rasulullah bersama rombongan Nabi Muhammad meluncur ke surga. Tapi lihat, ada hamba yang tertinggal. Orang-orang di padang mahsyar, rombongan Sayyidina Muhammad meluncur ke surga begitu cepatnya seperti kilat antara zuhur dengan asar. Kilat sekali sehingga orang-orang di padang mahsyar pada kaget dengan itu semuanya. Kenapa? Mereka tiba-tiba sudah tertinggal karena Nabi Muhammad sudah jauh. Dan orang yang ada di padang mahsyar pada menjerit dan menyeru kepada Nabi, ya Rasulullah tunggu kami, ya Rasulullah tunggu kami, ya Rasulullah tunggu kami. Nabi tidak menggubris, tidak menoleh. Hingga semakin jauh Nabi, umat
yang dulu merasa umat Nabi Muhammad menjerit semakin kuat, lalu berkata, ya Rasulullah, tunggu kami umatmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad berhenti. Mana umatku? Nabi balik. Nabi tidak ingin ada satu umat yang tertinggal. Nabi balik, setelah Nabi balik melihat semuanya umatnya ini. Yang dulu di dunia memang umat beliau. Lalu Nabi bertanya, apa buktimu kalau ke umatku? Ya Rasulullah, kami dulu waktu di dunia punya majlis ini, kami punya pondok ini, kami punya pengajian ini. Semuanya menunjukkan pecah-pecahnya. Aku kiai ustaz di kampung ini. Akan tapi setelah Nabi Muhammad mendengar itu semuanya, tiba-tiba Nabi menggelengkan kepala lalu berkata, tidak, aku tidak bisa mengenalimu saat ini karena waktu di dunia engkau tidak kenal aku dengan hatimu. Kayaknya si majelisnya Nabi Muhammad SAW. Kayaknya dikirnya untuk Allah dan Rasul ya, tapi tidak. Dia menyebut nama Allah hanya untuk membesarkan kesombongannya. Ditolak oleh Allah. Nabi Muhammad tidak bisa melihat dan ditinggal oleh Rasulullah. Sehingga orang yang di padang mahsyar ini ada di antara mereka orang yang dulu ngaku umat Nabi Muhammad di dunia. Tapi sampai di akhirat tidak dianggap oleh Nabi karena hatinya tidak pernah sambung dengan Nabi. Lalu ditinggal oleh Rasulullah, maka umat itu menggigit jari mereka. Makan tangan mereka sampai habis, tanpa terasa. Puluhan ribu tahun, bukan tanpa terasa, sakit dahsyat mengerikan pada mahsyar hingga tiba-tiba sudah tercebur ke neraka jahanam. Padahal di dunia merasa umat Nabi Muhammad. Maka saat ini, mumpung masih manfaat kalau kita menyesal. Saat ini kita perlu koreksi diri kita sejauh mana urusan kita dengan Nabi. Sekuat mana cinta kita kepada Nabi. Jangan sampai kita hanya mengaku-ngaku tidak pernah koreksi diri kita. Kita hanya ngaku umat Nabi Muhammad. Dan mungkin ada di antara kita Nabi Muhammad hanya ada di majelis saja. Kalau baca maulid bisa menangis, Rasulullah waktu berdiri, Mahalul Qiyam menangis. Tapi Nabi Muhammad hanya waktu itu saja. Setelah di luar Nabi Muhammad hilang. Sehingga kemaksiatan terus berjalan. Kita ingin menghadirkan Nabi SAW. Hari ini terus kita share. Sebelum penyesalan tidak ada gunanya. Kalau di padang mahsyar nyesel tidak ada guna. Kalau menyesal saat ini, yuk kita membuat perubahan saat ini. Bagaimana urusan kita dengan Rasulullah? Sejauh mana kerinduan kita dengan Nabi? Alhamdulillah, insya Allah ini dipilih oleh Allah semuanya. Kalau memang Allah tidak memilih, tidak akan datang ke tempat ini. Di antara ribuan manusia, lihat. Bahkan ada di antara manusia ini, oleh Allah dikutuk dengan cara dijauhkan dengan Nabi. Di antara orang yang tidak menerima Nabi, kafir langsung. Ada orang yang membenci Nabi, alhamdulillah. Ada orang yang jauh dari Nabi, dia tidak mengatakan benci Nabi, akan tapi hatinya tidak sambung dengan Nabi SAW. Bahkan mungkin menghalangi orang untuk dekat dengan Nabi, mengatakan oleh Nabi adalah bid'ah sesat. Kasihan mereka. Orang mau dekat dengan Nabi dilarang. Tapi alhamdulillah kita malam hari ini masih dipilih oleh Allah sebagai hamba yang rindu untuk mengagungkan Nabi SAW. Semoga ini benih cinta yang sesungguhnya. Semoga ini adalah sebab pertemuan kita kelak dengan Rasulullah. Coba ingat sebelum kita menyesal di akhir di padang mahsyar nanti. Ayo kita serius saat ini. Benarkah kita rindu untuk bersanding dengan Nabi? Tanyakan hati kecil. Sejauh mana kita dengan Rasulullah? Pertanyaan ringan kadang-kadang. Kita kedatangan kiai senang dan sebagainya. Sekarang ibu bapak kalau seandainya kedatangan Nabi Muhammad di rumahnya senang atau tidak? Enak ngomong senang. Begitu mudahnya ngomong senang. Cuman harus sadar, Nabi Muhammad senang tidak masuk rumahmu dari ini? Ada apa di rumahmu? Gambar siapa yang kau tempel itu? Kalau gambar para ulama, para habaib nyambung dengan Nabi. Alhamdulillah. Ayo yang ngaku cinta Nabi harus buat perubahan. Bersihkan rumahmu dari gambar-gambar yang gak pantas. Dan ini serius. Dan Nabi melihat itu semuanya. Tu'ratu alaih, tak tu'ratu alaih amal ummati. Disodorkan semuanya. Nabi melihat semuanya. Kita perlu serius, gak usah kita pura-pura ngaku cinta Nabi. Nggak dianggap nanti. Kita buat perubahan perlahan. Di rumah kita bagaimana? Jangan senang ngaku, oh senang datangi Nabi. Senang datangi Nabi, sudah siap belum? Bagaimana dandanan? Bagaimana tontonan kita di rumah kita? Ayo membuat perubahan. Sebenarnya Nabi kalau menghentimu ada cinta dengan Nabi, engkau akan berusaha untuk menyenangkan Nabi. Apa yang menjadikan Nabi senang?
Jadikan rumah-rumah yang indah. Suami istri saling menghargai, saling menghormati. Bagaimana mengaku cinta Nabi biarpun katanya ustaz tapi kejam sama istrinya. Bagaimana seorang ustazah katanya jago majelis taklim tapi sama suaminya cemberut, tak ada. Mereka beres. Tapi ini yang di surga semuanya. Orang tertipu, ngaku tok. Kalau di majelis tok dengan Nabi Muhammad, tapi di rumah dengan iblis. Kejam. Mungkin sesaat waktu ceramah dengan Nabi Muhammad habis majelis gunjing. Oh, ada kata-kata Imam Ghazali. Al-ghibah pakai tubuh Pak. Ahli fikih, alim banyak. Setelah majelis katanya mau gunjing orang, gunjing ustaz, gunjing kiai. Musibah. Itu di kalangan ustaz, yang tidak ustaz bagaimana? Wah, terjadi macam-macam. Permusuhan di antara kita, alhamdulillah. Makanya perlu ditata sekarang, ayo. Kalau memang sebentar kita serius dengan Nabi, kita membuat perubahan. Biarpun sedikit perlahan, Nabi perlahan. Jangan menempelkan sesuatu di rumah kecuali jadikan sebab Nabi itu. Jangan hanya tuh sayang itu bagus, gambar itu gambarnya siapa itu. Kalau gambar para ulama, para habaib nyambung. Dan kita harus berani mencoba nanti tanya kepada anak kita. Tanya anak kita. Tanpa direkayasa. Tanpa direkayasa. Suatu ketika kita perlu tanya anak kita. Dengan pertanyaan sederhana. Nah, atau teh, dek, atau AA. Siapakah idolamu? Siapakah orang yang sangat kau cintai? Kalau mereka bisa menyebut nama Nabi Muhammad, bersyukur. Anda ibu yang berhasil. Tapi kalau ternyata anak Anda menyebut pemain bola, Anda nangis. Kalau ternyata anak Anda menyebut seorang artis yang tidak menunjukkan agamanya, Anda salah. Jangan nyalahkan anak Anda. Berarti rumah Anda tidak pantas dimasuki Rasulullah SAW. Harus serius. Membuat perubahan. Sedikit demi sedikit, Masya Allah. Bagaimana kalau Nabi duduk di ruang tamu di rumah Anda? Lalu menonton televisi bareng-bareng. Berani tidak nonton TV dengan Rasulullah yang begitu? Kalau orang ada sambung dengan Nabi akan membatasi kemaksiatan. Memang tidak mungkin. Anda, kita semua manusia bisa bersalah. Akan tapi kerinduan dengan Nabi akan membatasi. Maka tidak terleset segera tobat. Siapa bosan tobat? Bukan bangga dengan kesalahan, bukan bangga dengan maksiat. Awas yang bangga dengan maksiat. Bagaimana Nabi kalau masuk rumahmu lalu minta tolong, minta izin mau buka lemari putri-putri kita, baju putri kita kayak apa? Takutlah kepada Allah. Bagaimana baju putri-putri kita? Apakah itu baju yang menjadikan Nabi Muhammad tersenyum atau malah menjadikan Nabi Muhammad nangis? Semuanya bakal berakhir ini semua. Kalau kita tidak siap-siap, kita bakal kaget nanti di padang mahsyar ditinggal oleh rombongan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak perlu, tidak bisa, jangan bohong. Ada catatan dan Allah melihat hati kita. Dan Nabi diberi oleh Allah kemampuan untuk mencari kita nanti. Kalau hati kita sambung dengan Nabi, Allah dia akan melihat kita. Maka pada malam yang singkat ini, insya Allah, yuk kita mencari cinta dengan Rasulullah dengan serius. Kita harus hadirkan Nabi dalam semua langkah kita. Gerak-gerik kita dengan Nabi Muhammad SAW. Serius. Kita jualkan anak saja. Mau dibawa kemana anak kita? Mau anda antarkan kemana anak kita? Sekolah apa itu? Mau jadi apa? Mau ngapain? Apakah sekolah yang kau tuju itu menjadikan dia dicinta Nabi atau tidak? Karena kita sudah ada rindu anak kita untuk mencintai Nabi, sehingga menyekolahkan anak kita pun tidak pernah mikir ini sekolah kayak apa. Dan mungkin sekarang anak kita ada di mana? Dengan siapa anak kita? Dengan iblis atau dengan Rasulullah? Kita kadang tidak pernah memikirkannya. Ada tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Anak yang terjerumus akan menuntut, ya Allah, ibuku telah terlibat mengurusiku. Aku tidak kenal Nabi Muhammad. Tolong ibuku masukkan ke neraka jahanam. Salah salah diri anak. Ini perlu. Nggak usah mulu-mulu deh kita, nggak usah macam-macam. Kalau masalah cinta Nabi kita bahas ringan-ringan saja. Di rumah kita bagaimana keadaan di rumah kita? Kita mulai dari rumah kita, rumah yang pantas Nabi masuk ke rumah kita. Kalimat kotor kita jauhkan dari rumah kita. Yang ada hanya keindahan, kemesraan, kebahagiaan, antara zikir dan sholawat, rezeki yang halal. Tidak ada rezeki yang haram. Ya? Nabi tahu kalau kita makan haram, karena Pak Nabi menjadi tidak melihat kita. Yang tidak terlihat berarti banyak maksiat haram.
Dan yuk kita sekarang dengan Nabi sederhana saja, membiasakan anak kita dengan Rasulullah. Kalau sudah dengan Nabi Muhammad akan berkembang nanti. Kalau jadi dokter, dokter yang selamat, jadi jenderal, jenderal selamat. Tapi sebaliknya ya, kalau menuntut ilmu tidak niat sambung nanti dengan Nabi, biar menjadi ulama, ulama Abu Jahal. Na'udzubillah. Sombong, merasa dia lebih pintar dari yang lainnya. Padahal kadang merasa lebih pintar karena kebodohannya. Masalah-masalah yang lain, mempermasalahkan yang sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan itu. Sekarang muncul orang mempermasalahkan sesuatu yang seharusnya tidak permasalahkan karena kebodohan, hatinya tertutup, tidak kenal Nabi. Pasal Maulid Nabi dikatakan bid'ah. Mereka ilmunya tahlil segala macam. Ini ada orang-orang zaman sekarang, kasihan mereka, kita doakan. Semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka. Kasihan. Mempermasalahkan urusan-urusan sepele, urusan TK, urusan ini. Tanpa dengan ilmu, dengan hawa. Mulai dari kalau sudah masyarakat biasa kudus, tidaknya kudus. Misalnya, mengatakan kudus bid'ah segala macam, itu penyakit. Ada hal-hal semacam ini kan. Oh, berkembang nanti. Sampai nanti urusan-urusan dengan urusan tidak bisa akur. Hanya gara-gara bahsul masail kemarin. Bahsul masail kok jadi berantem akhirnya itu di mana itu? Bahsul masail itu adalah mencari solusi atas permasalahannya. Tapi sudah dendam loh. Musbah. Bahsul masail. Mana akhlaknya Rasulullah? Dan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala pernah suatu ketika, jika aku diskusi dengan seseorang debat, maksudnya aku berharap kebenaran ada di mulut lawanku itu, biar aku tambah satu ilmu. Biasanya kalau ada maksud-maksud kita ngomong suruh pertama yang memberikan wawasan. Kita sekarang hanya nyodorkan pendapatnya para ulama, menghadirkan pendapatnya para ulama, bukan untuk sombong-sombong. Semuanya pendapat ulama kita ngintip kok. Pernah sampai kita melihat mukul kita, orang tua dibilang tua bangun kita berbuat. Jadi orang seolah-olah ada cici. Ini malaikat lari dan tempat ini kata iblis semuanya. Tapi diskusi ilmiah para ahli ilmu, dia menulis buku, sodorkan, diskusikan, mana nanti dengan kelembutan mahabbah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini urusan kalangan ahli ilmu. Karena di kalangan orang awam ini jadi kalangan macam-macam. Kalau orang awam bagaimana usulnya? Jauh dari Nabi ya. Kadang-kadang Masya Allah mencari 600.000 sudah harus melepas kerudungnya, harus tinggal sholatnya. Urusan sepele, ninggalkan sholat, hanya mendapatkan gaji 600.000. Masya Allah. Ini adalah hal yang harus diperhatikan di masyarakat. Baik, sekarang kita ingin dengan Nabi SAW, supaya di saat anak kita menjadi seorang pengusaha selamat, dan menjadi jenderal selamat, menjadi ustaz selamat, hatinya saat memberikan Nabi SAW. Sekarang permasalahan kita adalah kita jauh dari Rasulullah. Kalau dengan Nabi memang semuanya beres. Akhlak Nabi, kalau mencintai Nabi akan menyebar saat akhlak Nabi. Sekarang hilang kasih sayang. Kasih sayang sudah hilang. Sehingga orang berdagang harus berbohong, ya. Dengan tetangga nggak akur, suami istri ribut, dengan adik rebutan waris, ngurusi masjid pun gulat berantem, macam-macam dia. Mana keindahan semuanya? Akan tapi coba kalau keindahan makna cinta itu dihadirkan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta Nabi Muhammad, kemudian saling mencintai karena Allah, ya. Ingin ketemu kangen. Semuanya kangen pengen ketemu, ya Allah, aku lama tidak ada di masjid, pengen ketemu saudaraku yang itu, aku pengen ketemu temanku yang itu. Akhirnya, oh indah, apa yang kurang? Wal mustahil mau berbuat zalim. Karena itu aku cintai, aku akan menyakitinya. Ini makna kasih sayang sudah hilang. Dan padahal kalau orang memegang makna kasih sayang ini dan ditanamkan di hatinya karena Allah dan Rasulnya, lihat semuanya indah. Tidak akan terdengar seorang suami membentak istri, tidak akan terdengar seorang istri kurang ajar sama suami. Baik, ini kalau kita lihat permasalahannya karena hilangnya rahmat dan kasih sayang. Hilangnya. Baik, sekarang kita ingin menghadirkan cinta di hati kita bersama Rasulullah. Maka sederhana, yuk kita biasakan dengan Nabi SAW. Biasakan dengan Nabi Muhammad. Kita hendaknya biasa dengan Rasul, tidak yang ringan-ringan. Kita beri ijazah yang ringan, tidak usah berat-berat. Kami tidak pernah beri amalan puasa berapa puluh hari baru berat nanti. Nggak usah sholat berapa puluh rakaat, nggak usah. Sekarang dengan Nabi Muhammad yang ringan-ringan saja. Pastikan tapi kita harus mengamalkannya. Ringan. Siap saja. Ringan. Dijamin tidak berat. Ibu makan atau tidak?
Minum? Masuk toilet? Masuk. Pakai baju? Pakai. Ini adalah rutin yang selama ini sudah kita lakukan. Cuma sekarang ditambah. Disambungkan dengan tadi. Mudah, tidak berat. Pastikan, jangan nyepelekan. Jangan minum kecuali dengan tangan kanan. Yakin? Jangan minum kecuali dengan tangan. Keluar dari tempat ini kalau masih minum dengan tangan kiri bermasalah. Minum dengan tangan kanan. Tidak cukup niat minum dengan tangan kanan, tapi niat untuk ikut siapa? Rasulullah. Kalau disempurnakan, minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, masuk WC dengan kaki kiri. Ilmunya sudah cukup. Tapi yang kurang ada sambung dengan Nabi. Mohon maaf, ustaznya sekalipun. Ini pernah saya dikagetkan suatu ketika oleh peringatan seorang guru. Mana ingat kisah Imam Said Ahmad Badali. Kita dulu pernah mengamalkan hadis Nabi, mengamalkan sunnah. Yang saya ingat kita bulughul maram, bukan Rasulullah. Para ustaz yang nanti bulughul maram. Berapa banyak kita mengamalkan sunnah Nabi, yang kita ingat adalah hadisnya, kitab hadisnya, bukan Rasul. Ngamalkan hadis disebutkan dalam kitab ini sunnah Nabi. Mana Nabi Muhammad? Sunnah Nabi. Sunnahnya pakai ini, sunnahnya pakai ini, sunnah mana Nabi bayangannya adalah lafaz hadis. Mana Rasulullah? Kita sering lupa dengan Nabi. Padahal kita bukan orang ilmu. Maka sekarang pulang ke rumah, anak-anak kita pastikan dia tidak akan makan jadi dengan tangan kanan. Amalan ringan, tidak berat tapi pasti harus kita amalkan pulang dari tempat ini. Sambungkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau tangan kanan kita tidak bisa untuk makan dengan tangan kanan, karena tangan kanan kita sakit, maka minta maaf kepada Rasulullah. Kita minum dengan tangan kiri lah. Sehingga Rasulullah semestinya aku minum dengan tangan kananku. Tapi tangan kananku sakit ya Rasulullah. Jangan sampai waktu aku minum dengan tangan kiri menjadi penghalang aku untuk dekat kepadamu. Minta maaf. Karena ingat tentang Rasulullah SAW. Bahkan selalu kami ingatkan masuk WC dengan kaki kiri. Kalau ternyata kita lupa masuk WC kok kaki kanan dulu, tarik kembali demi Rasulullah. Jangan main-main ini, masalah sepele. Tarik untuk ikut siapa? Nabi Muhammad SAW. Berat atau tidak? Amalan berat tak? Ingat. Mulai dari sini. Kita sering lupa dengan Nabi. Bermasalah kita tuh lupa dengan Nabi. Nabi hanya di majelis kok. Nabi di majelis maulid saja. Di pasar hilang, di rumah hilang, di toko hilang. Sekarang kita ingin bawa Nabi setiap saat ini. Terus biasakan. Tidak berguna orang alim kalau tidak hafal makna ini. Sayyid Ahmad Al-Badawi seorang alim besar. Dia menghafal hadis, menghafal Quran, menghafal ini semuanya. Sudah alim, ahli fatwa. Datang kepada ibunya, ibu, alhamdulillah, ibu menginginkan saya sudah untuk menjadi seorang alim besar. Alhamdulillah, ibu laporannya. Nyenangkan ibunya, lapor ke ibunya, ibu, alhamdulillah, cita-cita ibu terkabul. Aku sudah menjadi orang besar ibu. Kata ibunya, orang besar Ahmad? Iya ibu. Kamu pernah ketemu Rasulullah? Ibu, Rasulullah sudah meninggal lama. Bagaimana aku ketemu Rasulullah? Ya Ahmad, apakah kamu tidak pernah mengamalkan sunnah Nabi? Dijawab oleh ibunya bertanya, apakah kamu belum pernah mengamalkan sunnah Nabi Ahmad Badawi? Sayyid Ahmad Al-Badawi seorang alim mengatakan, ibu, tidak ada sunnah Nabi yang aku baca kecuali aku sudah mengamalkannya. Apa kata ibunya? Nah, gimana cara mengamalkan? Ya, saya amalkan ibu. Aku tanya kepadamu, apakah di saat kamu mengamalkan sunnah Nabi kamu ingat Rasulullah? Alim besar, kaget dengan teguran ibunya. Dan saya pun juga kaget waktu baca kisah ini. Benar. Iya ibu, selama ini saya hampir tidak ingat Rasulullah. Aku hanya ingat sunnah-sunnah Nabi, tapi tidak ingat Rasulullah. Itu yang aku maksud Ahmad. Jalankan sunnah Nabi dan kau bersama Rasulullah. Ingat Nabi Muhammad. Maka mulai saat itu saya tambah lagi menjadi beda cara ibadahnya. Lebih khusyuk. Biasanya kalau melakukan sesuatu ayat, sesuatu Allah, tapi tidak. Berhenti sejenak untuk ingat. Inilah pernah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Kalau mau minum dengan tangan kanan juga langsung, dengan kanan langsung ke belakang tidak langsung ingat. Beginilah cara Nabi Muhammad minum. Dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad. Allah. Tidak berat ternyata. Sunnah. Sambung hati dengan Nabi. Kita sering lupa juga. Sering lupa. Nabi tidak pernah kita bawa. Nabi hanya sekedar di lidah saja, tidak di hati. Kalau di hati itu kok indah cinta itu sederhana.
Lihat itu pujangga picisan tuh kalau mengatakan kau sudah gandul jatuh cinta, katanya Pak, mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia. Bagaimana dengan Nabi yang mengaku cinta? Waktu berdiri makhluk dia nangis, nangisin apa kamu tuh? Kalau ternyata Nabi hanya saat hadir sesaat, di saat kau hadir di majelis Nabi, kamu bohong. Nabi tidak boleh pisah dari hati. Biasakan yang demikian ini dari masalah, sehingga dia akan pengen berjalan seperti jalannya Rasulullah, pengen makan seperti makan Rasulullah. Itulah hakikat sunnah Nabi. Orang menjalankan sunnah Nabi ya begitu. Bukan action di depan santri langsung jalankan sunnah Nabi. Jauh dari santri nggak ada sunnah Nabi. Bukan dengan Rasulullah, karena pengen dilihat dari santri, kita ingin dilihat oleh Rasulullah. Dan Nabi melihat kita. Tadi pagi ibu bapak ini ke WC, kaki kanan dulu atau kiri dulu? Kiri. Ke WC. Kiri dulu, kanan dulu? Kiri. Kiri dulu, kanan dulu, enggak ingat? Sering tidak ingat. Sering alasannya macam-macam. Pakai baju pasti dengan kata-kata. Coba sederhanakan. Dan didik anak-anak kita. Latih anak-anak kita. Tapi pelatihnya yang benar, ada sebagian orang mendidik anaknya sudah benar tapi kurang sempurna. Contoh, dia ngerti anaknya jangan sampai makan dengan tangan kirinya. Didik kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi makan pakai tangan kanan, tangan bagus. Itu biasanya ibu kalau mengingatkan. Malam ini kita ubah, tidak begitu mengingatkannya. Didik kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan seperti tambah. Biasakan terus gitu. Sampai anak kita penasaran, siapa sih Rasulullah? Suatu ketika ada anak umur 5 tahun, karena ibunya dikit-dikit Nabi Muhammad sampai ngomong apa? Mama, saya nanti kalau gede mau jadi Nabi Muhammad. Anak kecil tidak dosa karena tidak ngerti, tapi maknanya adalah kagum, pengen kayak Rasul. Kalau sudah gede ngerti, tapi lumayan gitu. Ada misalnya mama pengen jadi robot, ini salah. Tidak susah. Hadirkan Nabi, di saat ada diskusi hadirkan Nabi. Aku diskusi ini untuk menyampaikan kebenaran agar aku sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan Imam Nawawi atau para ulama di saat duduk di majelis ini, duduk dia merundukkan kepalanya sebentar. Ingat ini adalah tugasnya Rasulullah. Dan merasa malu aku menjalankan tugas Nabi Muhammad, tapi aku belum seperti Rasulullah. Sehingga pertama dia bukan maaf kepada semua orang yang berbuat salah kepadanya. Mendoakan orang yang barangkali telah disakitinya. Dalam satu majelis, karena ini kepada Imam. Jadi bukan sekedar ngajar begini, langsung jika ada yang salah mereka aku maafkan ya Allah. Kalau sudah ahli yang kenal Allah tidak akan cepat membenci seseorang, tidak akan cepat menggunjing, tidak akan cepat merendahkan dalam ceramahnya sekalipun merendahkan orang sebulan. Nggak ada. Karena Nabi memandang cinta, jangankan kau ahli majelis, orang maksiat oleh Nabi Muhammad dimandang dengan penuh kasih sayang. Bagaimana merendahkan jamaahnya, merendahkan santri yang enggak ada. Nabi Muhammad lihat orang bermaksiat pun ternyata dengan penuh kasih sayang mendoakan. Dan mana kasih sayang kita saat ini kan? Hilang. Ngaku kenal Nabi tapi masih merendahkan orang lain. Coba kalau kita lihat orang bermaksiat, jujur. Mungkin kita di tengah kota sana, lihat perempuan yang pakai rok pendek dan sebagainya, setiap ada mobil lewat dia melambaikan tangan. Dia wanita yang jual diri. Bahkan bahasa kasarnya pelacur di sana. Semoga Allah berikan hidayah buat mereka. Coba, di saat kita melihat mereka lalu kita pulang dari pengajian kayak begini, habis zikir, sholawatan, lalu kita melihat seorang perempuan atau anak muda mabuk di pinggir jalan, apa yang ada di hati kita? Mungkin kita karena kita merasa sudah soleh ahli surga, lalu nanti kajian malam-malam ini, astagfirullah, asal berapa itu? Siapa di antara kita yang bisa melihat mereka semacam itu lalu menitikkan air mata, kemudian mengadakan jangan mohon ya Allah itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah berikan kesadaran dan ampuni dia ya Allah. Dan itulah mata Rasulullah. Tapi kadang kita diwasai oleh sombong, kasihan namanya Allah, astagfirullah, subhanallah. Subhanallah bukan menyanjung Allah, menyanjung dirinya sendiri. Aku yang bersih, aku yang baik. Nah dia baik. Biasakan dengan Nabi Muhammad. Ringan ya tadi. Anak-anak kita semuanya. Waktu mau makan baca bismillah. Pastikan dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Pastikan dia membaca bismillah waktu mau makan. Dan baca bismillah pun diingatkan bukan hanya sekedar biar berkah, biar setan tidak ikut makan. Itu memang disebutkan bahwasanya agar setan tidak ikut makan dengan kita.
Agar makanan sebagai berkah. Akan tapi lebih dari itu harus kita kenalkan. Kenapa kita baca bismillah sayang? Karena Nabi kalau makan membaca bismillah. Dikit-dikit dengan Nabi, dikit-dikit dengan Nabi. Allah. Apa yang terjadi di rumah kita? Penasaran anak kita dengan Rasul. Mau pakai baju, melihat anak kita pakai baju dengan kiri dulu, stop. Kanan dulu sayang. Mulailah dengan kanan. Kanan Nabi SAW Nabi senang dengan mulai yang kanan. Maka minum terus apa saja. Biasakan dengan Rasul. Mau sholat duha, jangan main. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Kalau kamu sholat, hendaknya kau sholat kama ra'aitumuni usolli, seperti kau melihatku sholat. Apa maknanya? Lahir dan batin. Lahirnya rukun-rukun cara sholat. Sesuai dengan pemahaman para ulama, sujud, rukuk kayak begitu. Tapi lebih dari itu batin harus kita ingat Nabi. Loh, katanya khusyuk kepada Allah. Orang tak akan khusyuk kepada Allah kecuali kenal Nabi Muhammad. Maka di dalam sholat pun kalau nggak ingat Nabi nggak benar. Sebab di dalam sholat pun kita harus ingat Rasulullah, bahkan bukan sekedar ingat Nabi Muhammad, tapi kita harus menyapa Rasulullah dalam salam kita. Assalamualaikum. Siapa ini jelas tuh? Harus Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan cinta kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad tidak bisa dipisah. Yang memisahkan syirik. Ada sebagian orang mengatakan dipisah. Cinta pertama kepada Allah, kemudian kepada Nabi yang kedua. Oh enggak dipisah. Cinta Allah tidak sah kecuali dengan Nabi Muhammad, dan cinta Nabi Muhammad tidak sah kecuali cinta kepada Allah. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis sahih, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pakai domir satu. Huma isinya dua, tapi domirnya satu. Tidak siwa Allah wa rasulih. Tapi siwahuma dikumpulkan. Dan memang cinta kepada Allah dan Rasulullah tidak bisa dipisah. Maknanya mencintai Allah, mencintai Rasulullah karena Allah. Kalau orang mengatakan kita perlu mencintai Nabi Muhammad, porsinya begini, baru sisanya Allah. Allah dulu Nabi Muhammad. Tidak akan orang mencintai Nabi Muhammad kecuali karena cinta kepada Allah. Tidak mungkin. Kalau benar cintanya. Baik. Setelah itu apa? Membiasakan dengan yang sederhana, yang ringan-ringan. Biasakan anak kita. Oh, dibiasakan. Masuk WC ini. Biar pernah kecil. Sayang, kiri dulu. Dikit-dikit Nabi. Yang perlu apa? Membudayakan di rumah kita sering menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Baik. Satu. Yang pertama. Yang kedua adalah amalan ringan. Ini serempak biasa yang kami sampaikan. Ijazah yang kedua. Ijazah yang pertama ringan. Gak pakai bayar. Gak pakai duit. Ayo. Pakai duit. Yang pelit pun masih bisa mengamalkan ini. Yang kedua adalah membaca sholawat kepada Rasulullah. Minimal 300 kali dalam sehari. 300 itu kalau ibu kesini berjalan, pintu gerbang sudah 100. Artinya mau pergi 100, pulang 100, mau tidur 100. Jadikan obrolan ini akan selalu berjalan di anak-anak kita. Sehingga anak kita dengan anak yang lain, anak kita, anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, obrolannya, katanya sudah benar belum 300-nya? Bahkan sebelum tidur diingatkan saya, sebelum tidur sudah 300 atau belum? Belum mama? Ayo, harus 300 saya tungguin saya. Oh, dikit-dikit Nabi Muhammad SAW, salat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah ini awal, ini menanamkan benih cinta di hati anak-anak kita. Baru setelah itu anak kita ada kerinduan kagum dengan Nabi SAW. Baru Nabi mulai pengen tahu Nabi. Jadi kalau disekolahkan sekolah, saya kalau mau belanja baju, sekolah sekali pun kita ingatkan. Jadi kalau mengambil sekolah harus sekolah yang di situ sering disebut Nabi Muhammad SAW. Ini sekolah apa kira-kira? Mau beli baju putri kita yang cantik yang soleh itu saya. Kalau beli baju yang sekiranya menjadikan Nabi Muhammad senang. Terus Nabi Muhammad. Dan ini tidak sepil. Ini pendidikan mulia dari seorang ibunda. Sayyid Ahmad Al-Badawi kepada Sayyid Ahmad Al-Badawi. Dan ini kan diambil ilmu ternyata dari Nabi SAW. Rohnya amal adalah hati yang mencintai Nabi Muhammad. Baik, ini yang kedua adalah salawat kepada Rasulullah. Setelah itu indah. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Biasa anak-anak kita dengan Nabi SAW. Kalau sudah biasa dengan Nabi Muhammad, sering bersalawat kepada Nabi Muhammad, secara otomatis terbentengi anak-anak kita. Susah bermaksiat. Susah maksiat. Mudahnya bermaksiat karena jauhnya dengan Nabi. Kok jangankan Nabi, mohon maaf. Kita duduk dengan seorang alim saja, begitu sejuknya hati kita. Mau maksiat susah. Kita tentrem, itu membekas sampai beberapa hari. Dengan nasihatnya sejuk, pulang itu beberapa hari masih terasa. Karena bernur di situ. Bagaimana dengan nur yang diambil dari Sayyidina Muhammad SAW. Nabi ada di hati. Dari hati kita, dan susah bermaksiat.
Orang sambung dengan Nabi susah bermaksiat. Sudahlah, pokoknya ini saja mulainya. Kalau usah muluk-muluk, kita harus bagaimana aku mencintai Nabi Muhammad SAW. Suruh baca sejarah dan mestinya ya. Akan mulai dari yang ringan. Amalkan dua ini, ketemu tahun depan insyaallah ada rubah. Biasakan dengan ini. Pokoknya dengan ibu salat kita, Tuhan, sholat fardu, apalagi wudu. Ingat ini adalah cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah itu apa? Kalau sudah hati kita mencintai Nabi, kita bisa melihat tanda-tanda di diri kita. Kalau memang engkau benar mencintai Nabi, ada tanda di dalam hati. Karena cinta itu adalah raja di dalam hati. Hati yang merajai dirimu, menguasai hati dengan cinta itu. Cinta Nabi secara serius, secara sungguhnya susah bermaksiat, susah melakukan maksiat. Dikisahkan ada satu anak muda, ini penutup. Satu anak muda namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Ini sering saya ceritakan. Saya senang dengan cerita ini. Sa'labah bin Abdurrahman itu umurnya 15 tahun, tapi mencintai Nabi. Anak muda bisa mencintai Nabi. Jangan dianggap yang mencintai Nabi banyak orang tua. Enggak, anak muda pun cinta Nabi. Sehingga yang namanya Sa'labah bin Abdurrahman itu tidurnya, Nabi Muhammad itu rumahnya kan di samping masjid. Kalau tidur di masjid itu, sekiranya matanya itu kalau buka langsung lihat pintunya Rasulullah. Jadi kalau dia lihat Nabi, kalau dia lihat Nabi Muhammad keluar, itu senangnya. Jadi bangga kalau melihat Nabi Muhammad yang pertama. Dan dia biasa berkhidmat kepada beliau, ini biasa khidmat kepada Rasulullah. Dan kalau disuruh Nabi itu sangat cepat jalannya, kayak orang buru-buru. Gayanya begitu. Kalau disuruh sampai suatu ketika ada yang nanya, Sa'labah, bukan Abu Sa'labah yang kaya melarat dari kaya itu kan. Ini Sa'labah bin Abdurrahman. Tanya Sa'labah, kenapa kalau disuruh Nabi kok kamu kayak orang buru-buru gitu? Jawabnya apa? Aku kalau disuruh Nabi berarti kan aku harus meninggalkan Nabi. Sungguh demi Allah, aku tidak sabar berpisah dari Rasulullah. Ingin segera melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Bisa sebentar. Suatu ketika Sa'labah disuruh oleh Rasulullah, disuruh untuk satu tugas melewati gang di kota Madinah. Melewati gang di kota Madinah. Tiba-tiba di salah satu rumah kota Madinah, zaman dulu rumah orang fakir. Rumah itu pintunya ada seperti pelangkah korma yang diikat begitu, bagiannya seperti itu. Kemudian di kamar mandi itu tidak ada kunci dan sebagainya. Rumahnya karena terterpa angin, pintu rumah ini terbuka dan di balik pintu rumah sana ada kelambu dari kain yang jelek. Kena angin terbuka, di balik kelambu ada wanita yang lagi mandi. Sa'labah melihat. Saat melihat sekali begitu, sekali dua kali menangis. Astagfirullah. Aku ngaku cinta dengan Nabi, aku ngaku dekat dengan Nabi, dan aku adalah utusan Nabi yang sering disuruh Nabi. Bahkan sekarang pun aku lagi disuruh Nabi, akan tapi kenapa aku kok terjerumus dalam kemaksiatan ini? Dia menganggap maksiat. Malu dia, mau pulang kepada Nabi, malu. Aku tidak berani pulang ke Rasulullah. Takut ada ayat Al-Quran yang turun yang menjelaskan tentang Sa'labah bin Abdurrahman. Dia takut, bingung beliau bingung, tidak mengikuti langkah kakinya. Tidak tahu kemana. Tapi ternyata Nabi mencari. Mana Sa'labah? Kok belum datang saya suruh. Di sholat yang pertama, waktu sholat yang pertama ditunggu tidak datang. Sholat yang kedua ditanya lagi oleh Nabi tidak datang. Sholat ketiga ditanya Nabi tidak datang. Sampai 3 hari tidak ada. Nabi bertanya, Sa'labah dari mana kok nggak ada? Ya Rasulullah, itu anak muda. Paling pergi tidak tahu kemana. Namanya anak muda. Nabi mengatakan, tolong cari dia. Dicari di kota Madinah, tidak ada semuanya. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Umar dan Salman Al-Farisi, Umar dan Salman, coba kau cari Sa'labah bin Abdurrahman sana di antara bukit itu, menunjuk ke arah ada 2 bukit di sanalah. Pergilah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman Al-Farisi ke tempat tersebut. Bukit, padang pasir, kemudian bukit, tidak ada orang. Tiba-tiba ada gerombol, ada sesuatu hitam berjalan. Besar begitu, rombongan kambing. Mungkin dia yang membalaskan ini, mungkin dia salah. Akhirnya didekati ternyata sudah tua, bukan anak 15 tahun. Bukan Sa'labah. Coba kata Sayyidina Umar, apa salahnya kalau kita tanya, barangkali Sa'labah memang sembunyi di sekitar sini. Karena ini syarat dari Nabi, tidak ada masalah. Akhirnya tanya, Bapak, mohon maaf saya mau tanya, apakah di sini ada anak muda? Anak muda? Iya, anak muda. Cirinya bagaimana? Cirinya anak muda itu kalau jalan cepat, wajahnya riang, senyum. Karena Sa'labah itu selalu melihat Nabi, makanya wajahnya senyum terus. Makanya kalau orang mukanya basah, mudah senyum itu kayaknya muka-muka pecinta Nabi. Jika sampai sebagian orang semakin beribadah, mestinya semakin lapang hatinya.
Ada satu kelompok semakin ahli ibadah kalau melihat orang-orang, kita pusat rekam. Salah. Semakin orang mencintai Nabi, dekat Nabi, semakin lapang hatinya. Semakin lapang hatinya. Dan sungguh. Akhirnya apa? Kata pengembala kami, oh tidak ada kalau anak semacam itu. Memang saya lihat ada anak umur 15 tahun. Tapi tidak yang begitu cengeng. Biasanya naik sana di atas sulitannya. Cengeng. Turun. Kata Sayyidina Umar, wah kalau cengeng kayaknya bukan dia. Cuma kata Salman, ya belum tentu. Coba barangkali dia itu kita lihat. Kita tunggu aja. Di mana tempatnya Pak? Dia di atas sana di bukit. Setiap sore turun dia. Jadi kalau begitu saya tunggu di sini. Oh enggak, kalau kelihatan ada orang selain saya, dia itu kelihatannya sudah sembunyi lama. Kemudian setelah melihat saya, ternyata saya hanya orang di sini. Biasa pengembala kambing itu di Arab itu nggak pernah pulang berhari-hari. Maka di situ sampai gede nanti panen, bawa kemudian pengembala nggak pernah pulang-pulang. Akhirnya Pak, kalau kamu kelihatan di sini, dia bakal turun, kata pengembala kambing. Nah, terus gimana? Dia itu turun kalau menjelang maghrib, datang ke tempat ini, dekat ke saya, lalu saya kasih susu. Setelah kenyang, dia langsung naik ke atas lagi. Dia seperti ketakutan lihat orang. Terus gimana caranya, kata Sayyidina Umar? Gimana cara saya bisa ketemu dia? Kata pengembala kami, kamu sembunyi di balik batu sana. Aku yang sembunyi, Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman sembunyi. Turunlah sang anak muda. Turun, dekat kepada pengembala kambing, dikasih susu, minum, dilihat oleh Sayyidina Umar. Lalu anak muda ini tiba-tiba naik ke atas. Sayyidina Umar sadar betul, ini dia yang aku cari. Di saat Pak Lambang langsung lari, larinya memang kebiasaan begitu, minum langsung lari ke atas. Dikejar oleh Sayyidina Umar. Ta'laba, kaget, siapa kau? Aku Umar. Kenapa kau datang ke sini? Apakah Nabi menyuruhmu lalu mengatakan aku adalah orang munafik? Tidak, aku tidak ngerti itu. Tidak, jangan dekat kepadaku. Aku malu dengan Rasulullah. Naik dikejar sama Umar, dipegang. Ada apa dengan kau Ta'laba? Tidak, aku malu. Jangan kan. Kenapa kok? Aku disuruh Rasulullah mencarimu. Aduh, malunya aku dicari Rasulullah. Iya. Apakah karena aku dibilang munafik? Aku munafik? Tidak, aku tidak ngerti itu. Aku disuruh Rasulullah mau pulang. Tidak, aku tidak mau pulang. Dipegang, dipaksa, dibawa pulang. Sampai di perjalanan sakit. Ternyata sudah terhitung 40 hari. Dari mulai dari dia meninggalkan rumah. Di perjalanan sakit oleh Sayyidina Umar diantarkan ke ibunya terlebih dahulu. Baru setelah itu lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, yang namanya Ta'labah sudah saya ketemukan. Mana sekarang? Dia lagi sakit ya Rasulullah. Lemas sekali. Apakah harus saya bawa ke sini atau bagaimana? Apa jadwal rumah? Tidak, aku akan ke sana. Nabi datang kemudian salam kepada Ta'labah bin Abdurrahman. Mengucap salam, Ta'labah mengucapkan balik itu salam. Wajah Ta'labah wajahnya orang yang ketakutan dan malu. Sehingga wajahnya ditutup. Tidak berani menghadap Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah dipangku. Waktu dipangku apa katanya? Ya Rasulullah, turunkan kepalaku yang punya mata kotor ini dari pangkuanmu yang suci. Tahu diri dia, sekarang maksiat ngaku-ngaku bercinta Nabi. Dia merasa tidak mau pangkuannya Rasulullah. Ya Rasulullah, turunkan kepalaku yang punya mata kotor dari pangkuanmu suci, pangkuan sucimu. Tiba-tiba gelinding sendiri saja. Oleh Nabi diangkat yang kedua, jatuh lagi. Ketika di belakang Rasulullah, ya Ta'labah, apa yang terjadi dengan dirimu ya Ta'labah? Cerita ya Rasulullah, sungguh aku malu ya Rasulullah. Sungguh aku malu, tidak pantas aku mengaku dekat denganmu. Dan aku tidak pantas dekat denganmu ya Rasulullah. Ada apa dengan engkau Ta'labah? Cerita suatu ketika ya Rasulullah, engkau memutusku. Aku ketemu di pinggir jalan. Aku melihat pintu terbuka lalu aku melihat kamar mandi yang tersingkap lalu ada wanita dan aku melihat ya Rasulullah, aku malu dengan itu semua ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, terus apa yang kau inginkan Ta'labah? Aku ingin diampuni oleh Allah. Engkau sudah diampuni oleh Allah Ta'labah. Apalagi yang kau inginkan? Ya Rasulullah, aku betul takut kau tinggalkan. Aku ingin nanti bersamamu di surga ya Rasulullah. Ya Ta'labah, engkau akan bersamaku nanti di surga. Senang Ta'labah setelah itu. Kemudian Ta'labah tiba-tiba ngomong, ya Rasulullah, antara kulit dengan dagingku seperti ada semut yang merayap. Kemudian Nabi menjawab, Ta'labah, itu tandanya itu sakar, itu ajalmu sudah dekat, mau dicabut nyawamu Ta'labah.
Maka dari itu ucapkan kalimat syahadat ya Sa'labah. Nabi mentalkin, katakan ya Sa'labah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu berarti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mengucapkan kalimat Sa'labah, meninggal di pangkuannya Rasulullah. Kemudian dimandikan oleh Rasulullah, dikafani oleh Rasulullah, disolati oleh Rasulullah, sampai diantarkan jenazahnya oleh Rasulullah. Bahkan di saat Nabi mengantar jenazahnya Sa'labah, disebutkan dalam riwayat bahwasanya Rasulullah itu jalannya itu cincin begitu. Lalu Sayyidina Umar dan yang lain bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau jalan seperti itu? Bukankah tempat luas? Tempatnya luas, kok jalannya cincin? Nabi Muhammad menjawab, demi Allah aku melihat malaikat pada turun mengiring jenazahnya Sa'labah bin Abdurrahman sampai hampir aku tidak punya tempat untuk menginjakkan kakiku. Allah. Keutamaan ini tidak oleh Sa'labah karena apa? Lihat, karena kecintaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi mencarinya. Allah. Di dunia dicari dan di akhirat bakal dicari. Di dunia dicari oleh Rasulullah. Setelah dicari oleh Rasulullah bagaimana? Yang mentalkan mengucapkan kalimat syahadat siapa? Rasulullah. Yang memandikan Rasulullah, mengkafani Rasulullah, menyolati Rasulullah, yang mengiring jenazahnya Rasulullah. Karena ada cinta di dalam hatinya, dicari oleh Rasulullah. Ya. Makanya siapa pun yang punya cinta kepada Nabi Muhammad akan dicari Nabi Muhammad tidak di dunia, tidak di akhirat. Bahkan di waktu sakaratul maut Nabi akan datang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam Al-Quran disebutkan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ahli iman, pecinta Nabi, kalau mau dicabut nyawanya, ditampakkan surga oleh Allah. Dan paling indahnya ahli surga siapa? Rasulullah. Ya. Bahkan tidak sedikit yang ditalkin Nabi Muhammad. Semoga Rasulullah mentalkin kita untuk dicabut nyawa. Faedahnya cinta. Cuma yang harus kita pahami. Karena mencintai Rasulullah, dicari Rasulullah. Tapi sisi lain tanda cinta apa? Takut maksiat tadi. Padahal cuma lihat dengan matanya satu. Lihat aurat gak sengaja. Dan sekarang bagaimana kalau kita dengan sengaja membuka aurat, melihat gambar-gambar yang tidak pantas, misalnya atau apa, zaman rusak, zaman internet, zaman televisi, zaman ini, zaman itu. Kadang orang maksiatnya lancar ngaku cinta Nabi, apakah tidak malu ngaku nangis siapa kau ini? Kita perlu serius dengan Rasulullah ini. Kalau memang ada cinta di hati kita, susah lakukan maksiat. Kalaupun bermaksiat, mudah menyesal. Karena takut ditinggal Rasulullah. Tidak ada kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba jadi menjadi penghalang antara kita dengan Rasulullah. Maka mintalah semoga Allah mengampuni dosa kita sebelum dicabut nyawa kita. Akan tapi demikian, ayo tanda cinta kepada Rasulullah, kurangi kemaksiatan tersebut. Jadi otomatis. Itu otomatis. Karena ada cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, buah daripada cinta ke Rasulullah, Nabi Muhammad akan mencari kita dan nanti akan menarikin kita. Bahkan di padang mahsyar akan mencari kita. Kemudian setelah itu apa? Akan di surga bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi kita mulai dari mana? Amalan dua. Yang pertama adalah membiasakan anak kita dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua membaca salawat. Jangan boleh tidur kecuali mereka sudah membaca salat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja insya Allah. Bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Tapi ingat, amalan ringan, 2 ijazah diamalkan. 2 ijazah tadi diamalkan. Dan jaga matanya, jaga mata, jaga syahwat, jaga ini semua. Jaga menikah sebab menikah. Yang halal, jaga matamu agar semakin mesra dengan yang halal. Anak-anak kalau amalan tersebut. Gak apa-apa, anak kecil juga ngaji itu saya senang kok. Ini hatinya dengar ya, karena dianggap main-main. Dia tidur semacam ini hatinya dengar, karena ada rahmat. Rohnya dengar. Insya Allah bersama Rasulullah. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kasih Nabi Muhammad. Muliakan kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, Maha Tahu tentang keadaan kami. Allah, anak-anak kami jaga mereka semua ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka semua ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Kami takut dengan kemaksiatan, kami jauh dari kekasih Nabi Muhammad. Maka kami mohon yang punya dosa ampuni ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami kecuali jika kau ampuni dosa kami. Dan jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari sebab kemurkaan-Mu ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami ya Allah dari meninggalkan salat.
Jauhkan kami ya Allah dari makan riba. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Yang saat ini sebab zina ada di sana sini ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk itu ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang ada di sini ya Allah, hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat. Dan kami mohon ya Allah cukupkan dengan yang halal ya Allah. Bukan itu halal ya Allah. Jangan sampai kami melampiaskan syahwat dengan yang haram ya Allah. Jauhkan dari zina ya Allah. Dan ya Allah melampiaskan syahwat dengan cara yang haram ya Allah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu juga syahwat yang hina ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari itu semua, wahai Zat yang Maha Kuasa. Dan ampuni ya Allah di antara kami yang pernah terpeleset dalam kehinaan itu. Ya Allah, Kau Maha tahu tentang keadaan kami semua ya Allah. Ya Allah, seperti Kau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari saling mendengki, jauhkan kami dari berprasangka buruk, jauhkan kami dari saling membenci ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, lapangkan hati kami dan dada kami. Kami tidak ingin punya dendam kepada siapapun ya Allah. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang menfitnah kami mohon ya Allah, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Dan berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Makmurkan majlis ini dengan orang-orang soleh, ahli surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua ketulusan. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jaga lidah kami, jaga hati kami, jaga perilaku kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau tidak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Saya lupa untuk mendengarkan radio 104,8 FM dari Kuningan dan Cirebon TV dan TV. Mohon maaf, tidak selalu di